Oke, ada Lilia covernya. Selena tidak bisa ditabrak dengan posisi seperti ini, Be. Mereka sangat-sangat lack of defense. Iya, bahkan masih ada Purify. Masih ada Purify. Masih ada Purify, masih ada beberapa opsi juga ketika kita ngomongin soal bagaimana anti-gank dari Iritel. Dan kita juga tahu bahwa ada Heavy Crossbow Sprint biasanya rata-rata atau Electro Flash. Emblem Marksman yang bisa menyelamatkan dari movement speed yang dimiliki oleh para Marksman. Oke. Di sisi sebelah kanan mereka terbuka sekali dengan adanya Link yang kalau mereka mau, tapi ternyata ini mungkin akan menjadi satu hero yaitu Julian atau Amon, tergantung apa yang mereka butuhkan. Kalau ngomongin soal bagaimana stopper sih, Lancelot lagi juga oke-oke aja. Tapi kayaknya Fredrin terlebih dahulu untuk Pendragon lebih tepatnya, sehingga teamfight jangka panjang mereka bisa jadi lebih pasti. Teamfight jangka panjang berarti dikirim mereka butuh crowd control dengan Bentar. Ini transisi lagi nih aku nih. Bisa jauh head. Apakah ini adalah Balmond untuk Boots? Sebenarnya tadi aku sempat mikir itu, Iya. tapi posisinya adalah mereka akan mengadu retribution lagi dan lagi. Karena kalau dari game yang pertama, kalau kalian sadar berapa kali Kairi kalah dalam segi retribution. Ketinggalan juga dari segi setup. Segi setup, retribution, Kairi selalu mencoba untuk nge-dive untuk melakukan adu retribution, tapi dengan power yang dia miliki, mereka kurang powernya. Tapi kayak feeling aku ini menuju ke arah jungle, tapi nggak tahu. Dan kalau kata Giboy, berikan yang terbaik, siapin aja strategi sama jangan lupa mapnya ya. Oke. Sebuah pick juga terhadap Cloud ternyata, Lolita dan juga Cloud. Dan anti dan counternya sekalian diambil. Langsung sekalian ada Lolita juga. Jadi opsinya lumayan banyak untuk sekarang. Ada beberapa hero seperti Lancelot juga yang masih bisa digunakan. Seperti di game yang pertama, Super Dive mungkin bisa menjadi sebuah opsi gameplay dari EVOS Legends. Julian bisa untuk stopper, Lancelot bisa untuk adu retribution, Aemon juga bisa untuk mengadu dari segi powernya. Hayabusa apalagi, early gankingnya ada. Nggak ada yang bisa megang. Nggak ada yang megang Hayabusa. Iya. Nggak ada yang megang Hayabusa. Agak-agak sedikit PR juga karena kita tahu bisa memicu bagaimana dari Lolita dan juga dari Lilia agar sedikit terpisah. Betul. Untuk membagi damage dan nantinya akan lebih fokus kepada Hayabusanya. Tapi malah sedikit sulit juga sih, kenapa? Karena momen-momen Black Sus lah. Dan mereka bergabung lah, damage-nya jadi nggak bakal maksimal lagi apabila ada Hayabusa dan sekarang Link yang mereka gunakan. Iya, sebuah Tempest of Blade yang bisa immune juga ketika lagi ada area Turtle, Lord, atau bahkan melakukan sebuah engage ke arah belakang karena bisa jadi targetnya bukan cuma Suns tapi cewek dengan Cloud. Oke, kali ini Onyx Esports penjegal dari tim EVOS Legends, mereka sudah ditumbangkan di game yang pertama. Keajaiban terjadi pada malam ini untuk EVOS Legends di game yang pertama yang hampir saja kehilangan game mereka. Tapi, apakah EVOS Legends mampu mendapatkan kemenangan 2-0 atau Onyx yang akan membawa ke game yang ketiga? EPL Arena, mana tepuk tangannya? Oke. Game yang kedua. Apakah mereka siap? Satu langkah lagi. Hampir saja mereka, kalau mereka bisa mendapatkan game yang kedua ini, 2 leg menjadi milik mereka full untuk EVOS Legends. Berhasil mengalahkan di leg pertama, berhasil mengalahkan di leg yang kedua. Tapi Onyx masih punya kesempatan bisa menyamakan kedudukan. Yes. Alright, dan go to the land of down. Oke, dimana Dreams bakal coba dipaksa untuk menggunakan satu buff flicker ya, tapi nampaknya ini tidak mau, masih ditahan begitu saja. Dari segi jungle masih belum terlalu terburu-buru. Nampaknya mereka masih coba untuk mereset kembali apapun yang mereka butuhkan saat ini. Bahkan Clover mencoba melakukan freeze slam terhadap seorang cewek. Di power early yang dimiliki dari seorang Clover, setidaknya membuat cewek ini agak sedikit terkena freeze slam. Yap, tapi Kairi dengan Balmondnya punya kesempatan udah bisa melakukan farmingan yang sangat-sangat cepat di early seperti ini. Cyclone sweepnya terus-terusan. Talent prediction sudah keluar, berimbang untuk kali ini. Wow, bisa kita bilang bakal ada sedikit point kill yang didapatkan oleh tim EVOS karena Boots tidak memiliki satu buff flicker lagi, tapi dengan 2 Onyx di Indonesia, 1 EVOS dan di seberang 2 EVOS, 1 Onyx. Ini agresif ya, berubah ya. Kiboy coba lihat di menit segini, dia sampai di area tersebut loh. Sudah masuk sampai ke area tersebut untuk bisa memberikan gangguan, tapi pas melakukan hal yang sama. Mencoba untuk membuat perimeter, mencoba untuk mencari informasi. Lalu sekarang Susugin mungkin akan langsung memfollow up, tapi dia balik lagi, dia tahu, dia sadar bagaimana damage-nya. Hanya saja udah level 4, siap untuk melakukan lethal counter-nya, berhasil selamatkan tidak. Karena Matildanya menjadi korban first blood. Dan First Blood karena dengan ada power yang cukup tinggi di arah top lane-nya ini, yang cukup berbahaya adalah ketika mereka sebentar lagi, mungkin di menit 5 atau menit 3 tidak ada
setup dari EVOS Legends dan bahkan ditumbangkan satu player lagi dari EVOS Legends, itu yang sebenarnya menurut gue bahaya, Profesor. Aku lebih takut kalau misalkan kita ngomongin soal EVOS Legends, mereka bakal di-invade. Karena Balmond ini kan powernya di-invade jungle kan. Betul. Dan bagaimana cara dia untuk kontes di area turtle aja itu lebih pasti dengan lethal counter. Apalagi kalau misalkan levelnya bener-bener berimbang. Kairi punya poin plus di sini. Sujin masih di level yang keempat akhirnya. Baru naik levelnya. Oke. Lethal counter retribution diamankan Kairi, tapi lihat bakal ada team fight. Flood is coming. Knockout strike Pendragon. Dan masih bisa dijemput dengan ada satu bom Matilda. Masih bisa selamat para pemain dari tim EVOS Legends, mereka disengage. Keputusan yang sangat tepat membuat tim dari Onyx Esports gak bisa memakan lebih objektif yang akan dimiliki tim Onyx. Karena tidak makan lebih aja, mereka sudah unggul dalam segi gold dengan 1.300 gold di menit yang ke-20. Yap. Ini Dreamsnya juga dipukul mundur terus-terusan. Keyboy-nya menguasai area jungle yang dimiliki. Tapi ada invasi yang dilakukan, bro. Iya, kalau invasi yang tadi udah sempat kita bahas ya. Dimana bahwa orange buff atau purple buff bisa menjadi sebuah makanan di awal. Apalagi untuk perbandingan level. Karena kita tahu untuk Balmond sendiri, dia invade kuat. Yap. Objektif mungkin nilainya 90. Tapi untuk team fight dia hanya bisa berputar. Iya kan? Dan juga menjadi finisher. Finisher. Lewat lethal counternya. Betul sekali, apalagi dengan cooldown retribution yang sekarang berbanding dengan killing spree. Jadi otomatis damage to monsternya lebih tinggi juga untuk Kairi. Waduh, Enchantment of Talisman lagi nih. Dia udah game. Dia bikin buku early game spamming berbahaya. Dan bahkan buat kalian semua, kita lihat jarak bottom lane, Dreams masih selamat. Tidak terwipe karena mereka mungkin menggunakan head and shoulder. Masa gatal, pakai head and shoulders, bro. Sedap. Itu tapi lumayan bisa ngebatalin sebuah rotasi dari Dreams ya. Apalagi dia awal game seperti ini, Dreams sangat membutuhkan sekali rotasi yang cepat. Dan bahkan untuk tasnya dia harus mempertimbangkan bagaimana clear wave yang lebih pasti atau bahkan membantu teman-temannya di bagian gold lane dan EXP lane. Yap, Sujin juga dari tadi berusaha payah untuk bisa mengumpulkan farmingan ya karena tertinggal 2 level sih ini, tapi tasnya masih bisa pergi. Langsung bergabung dengan rekan-rekannya. 3 prekarda prediction move yang baik dari Kairi. Keyboy agresifnya dimunculkan kali ini. Cewek mundur ke arah belakang. Memilih dengan tidak mau melakukan sedikit engage. Dia tahu dia kalah. Cewek kalah dari Clover. Oke, level sama tapi gold. Karena berapa kali freeze lane dilakukan dan untungnya turtle dari tim Onyx itu didapatkan. Kalau tidak, cewek ini benar-benar bisa kita bilang lagi berkarir di bawah. Struggle is real. Waduh, benar-benar lagi struggling dan sekarang Sujin setengah darah. Keyboy dalam ancaman sepertinya Pak Pulung. Yap, karena Keyboy-nya sepertinya nggak bakal bertahan lagi. Masih sempat Keyboy. selamat Keyboy. Membeli waktu, Dan hampir purple buff-nya. saja. Purple buff hilang dan Purple buff. Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Dan bahkan di bagian kanan, Clover ter-take down. Dreams flicker ke arah belakang tas. Menendang menuju ke arah cewek tapi ternyata yang terdapat adalah seorang sang. Gak bisa lagi kabur kemana-mana. bisa. Dan ini hanya menjadi sebuah perangkap dari sang landang. Sang macan menggigit sang landang tapi ternyata durinya menancap di mulut. Dan ternyata itu hanyalah sebuah perangkap. Pendragon sepertinya lumayan mencoba untuk melakukan invade jungle balasan, tapi Kairi tidak membiarkan hal tersebut. Tapi untuk saat ini Boots juga akan mengembalikan bagaimana keadaan yang dibuat sama Pendragon. Ini nampaknya roh dalam kegelapan tim Onyx sudah muncul kembali ke lane of down. Dan bahkan jangan lupa tim fight yang dilakukan di arah bottom lane, di arah gold lane. Dan Wah, bisa sakit dijemput banget oleh sih. Dreams, bisa dijemput oleh Dreams dan berhasil diselamatkan. Di posisi sebaliknya, Sujin udah gak bisa head to head dengan Kairi. Pertama, level mereka kehilangan 2 level. Dan itu bahaya banget, Prof. Ini kalau ngomongin soal level ya. Yang pertama, damage retribution. Yang kedua, ini bagaimana cara untuk melakukan invade jungle-nya jadi lebih pasti lagi. Dan ingat, Kairi tadi dapat loh purple buff-nya. Yap. Di area jungle-nya EVOS Legends. Artinya, dia bisa dapetin notifikasi informasi 15 detik sebelum purple-nya bakal muncul. Dan Wah, Sujin oke. Solo Boots ya. kill. Solo kill, ter-outplay jatuhnya. 2 versus 1. Bukan hal yang baik. itu 2 lawan 1 masalahnya. Yes. Apalagi di XP lane. Dan invade jungle ini dia notifikasi 15 detik sebelum purple buff-nya muncul dan diinvasi lagi. Invasi lagi karena udah dipegang gamenya dan Sans dia pede banget. Clover belum memiliki burst damage dan masih ada Black Juice di depan sana. Wah. Membuat seorang Sans memiliki power yang cukup tinggi. Buying time-nya sih. Buying time-nya bukan hanya itu aja, Prof. Lihat, dengan 5 detik lagi menuju ke arah turtle ini, tim EVOS Legends mereka tidak memiliki banyak power dengan ada 4.000 gold di menit yang ke-6.
Kedua, counter setup yang dilakukan tim EVOS Legends itu tidak mungkin bisa di follow up oleh Sutsujin. Setuju. Yang ketiga, Clover tidak memiliki power walaupun dia melakukan freeze terhadap seorang Ken sekalipun. Karena lihat, perfect turtle di tangan dari tim Onyx Esports dan Iya, jadi akan membuat walaupun- cewek punya duit yang banyak. Betul, walaupun gold lanernya kalah lane, tapi ini Turtle-nya membawa gold yang lumayan kepada gold lanernya sehingga lihat Tidak Boots kena aja barusan. gak bisa di-ganking barusan. Nggak bisa di-ganking karena keunggulan yang cukup tinggi dan bahkan lihat dengan posisi mereka yang mungkin dari segi Wah. teamfight juga Buset. cukup berbahaya. Lihat Kairi belum dijemput, tapi bukan hanya itu, Kiboy gak peduli dan Kiboy tidak kenal takut untuk melindungi sang junglernya. Boots di sana dari posisi tim EVOS Legends harus lebih respect ke arah Boots. Jangan lupakan Boots itu salah satu adalah Woi. EXP laner KDA. Itu damage-nya masuk semua dari Pakito. Mau gak mau linknya harus recall kembali. Dan sekarang Onyx Esports jauh lebih menguasai dan mereka mendominasi habis-habisan. Mungkin game ini bisa dibawa di game yang sangat-sangat cepat sekali dan mereka menang di game yang kedua. Oke, kalau ngomongin soal bagaimana split push yang ingin dilakukan sama EVOS Legends itu dependent banget sama Sutsujin dan juga Purple Buff. Yes. Tapi bedanya sama cewek, dia modal BMI, Battle Mirror Image. Dia bisa berjalan-jalan dari bottom lane ke arah top lane ke arah mid lane. Dia bisa menguasai semuanya, dia bisa makan semua farmingan di Lane of Dawn. Dan lihat, gak dikasih sama sekali satu buah purple buff terhadap seorang Sutsujin. Bahkan Sutsujin dapat self bet untuk defensif. Tidak berarti ini bisa ditumbangkan sekarang. Tapi mungkin bisa ditumbangkan kalau ada pemaksaan teamfight lagi. Ingat, Onyx di game sebelumnya bahkan dia benar-benar tidak mau adanya teamfight yang selesai. Dia mau teamfight dan teamfight di saat posisi kalah. Apalagi di saat Teamfight posisi jangka menang. panjang, apalagi. Apalagi posisi menang. Betul, itu dia sebuah poin plus, apalagi Suns yang benar-benar gak sayang ultimate. Nggak Dia peduli. buka Black Shoes, dia tahu bahwa buku atau Enchanted Talisman akan menjadi sebuah jawaban untuk cooldown reduction yang sangat amat tinggi. Apalagi buat sekarang kan kita tahu bahwa buku maksimal 45% cooldown reduction. Oke. Semuanya dimakan loh. Monster jungle yang dimiliki oleh EVOS Legends semuanya. Tidak terkecuali Orange Buff, Purple Buff, Rokurza, siapapun itu. Bentar. Dimakan semua. Kalau ini sampai 8.000, ini perbandingannya 1 menit 1000 gold difference. Iya, apalagi dengan Lord ini Semenit 1000 gold makin difference lebih loh. jauh loh. Bakal makin lebih jauh ketika kita ngomongin soal nantinya. Suns-nya mendapatkan 3 member di bawah. Oh, namanya Flashback Flicker! Clover tertangkap dan berhasil ditumbangkan oleh seorang bus di saat ada Lord. Tukang somai kali ini harus kejebur God. Oh my god. Kenapa? Bentar, kalau Kenapa meski kali itu- ini Kang Somainya lembut? Karena mereka tidak bisa teamfight di saat 7000 gold. Dan power EVOS Legends ada di arah late game. Satu harapan yang mereka bisa miliki adalah melakukan shutdown terhadap seorang bot. Tapi jangankan Boots, Kairi dari tadi belum ditumbangkan sama sekali. Masalah utamanya adalah invasi yang tiada henti dari Kairi. Seolah-olah purple buff milik Kairi ini ada banyak banget. Iya Ada loh, dua. ini Lane of Dawn, ini Lane of Kairi apa Lane of Dawn ini sebenarnya? Ini Kairi sebenarnya lebih ke arah Preman Land of Dawn. Lihat dia bertato. Hah? Lihat dong, pakai baju ketek tatoan. Skinnya, Pak. Pak. Untuk Skinnya. pemain basket ya lebih tepatnya. Dan buat sekarang, Sorry. Suns dengan Glowing Wand dengan efek barunya juga. Ini akan memperkaya bagaimana efek dari slow-nya Ice Queen Wand yang nanti berkesinambungan dengan combo anyang-anyangan, combo panas dingin. Yang tentunya bisa membakar bagaimana Pendragon dengan HP bar yang lebih tebal lagi. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat di balik itu semua, dengan item yang dimiliki dari Sutsujin memiliki harapan untuk bisa menumbangkan siapa? Cewek. Kalau Endless cewek battle. nggak punya Win of Nature. Tapi itu kasusnya kan beda. Oke, Wind of Nature tetap tembus untuk tur damage-nya. Itu dia. Makanya punya kesempatan. Tapi jangan lupakan, cewek tetap aja memiliki damage juga. Dan bahkan bagaimana dari skill explode-nya masih belum dibuang, membuktikan bahwa cewek membutuhkan sekali defense-nya di arah mid game seperti Buset. ini. Dalam bener Bang Boots masuknya dan bakal lihat Plexus dikeluarkan. Tas terperangkat dan Pendragon. Soundnya ke arah mereka semua. Tapi ternyata Suns berhasil ditumbangkan dengan damage turret yang dimiliki. Memiliki sedikit harapan dari tim EVOS Legends yang nampaknya ini harus mereka manfaatkan. Lihat Sutsujin. Dia setidaknya memberikan sedikit ruang untuk kawan-kawannya. Bingung untuk Onyx Esports. Ya. Oh, Oke. tetap perangkap nampaknya Profesor. Oke. Baru nanya, di mana Sutsujin? Ternyata ada di Langsung area kedeteksi. jungle dan tentunya itu adalah sebuah jawaban karena mid lane minionnya habis dari Onyx Esports ketika Suns tadi tertangkap War di ini arah top datang lane. lagi Ini udah. fight ini. Kairi lagi. Ini mau di fight ini harusnya. Ini mau di fight. Karena Clover tas di sana. Oh tapi karena tidak ada Sutsujin dilepas. disengage saja. Aku lihat pas Sutsujin yang nggak datang ke arah depan itu kayaknya lebih ke arah oh ya udah gue lepasin purple buff gue. Dia Clear bisa wave hidup lagi. tanpa purple buff. Dan bahkan Suns-nya mendeteksi di mana kehadiran dari Sutsujin. Tanpa retribution barusan.
Retribution didapatkan. Boots. Tapi nampaknya Buset, Boots sakit akan membuat seorang Susujin. Berhati-hati. Dan untuk kali ini Susujin mulai harus lebih respect dengan adanya pergerakan dari seorang Boots. Emang terkadang Boots untuk menurunkan Susujin secara instan sulit. Ya udah kayak begitu aja. Iya, susah. Mungkin beda cerita kalau dia bawa Masha, Thunderclap. Yep. Itu tentunya bisa menjadi sebuah Udah jawaban. pertumbuhan untuk SP-nya semakin Iya. dikit. Sekali digebuk kayak begitu damage-nya. Apalagi lihat damage dealt by Ox. Di sini Sujin hanya menorehkan 5.000 damage di bawah tas. Di bawah tas seorang mid lane-nya. Tapi satu hal Profesor KB. Kalau di posisi seperti ini akan terjadi di game yang kedua, ini nggak menutup kemungkinan EVOS Legends bisa membalikan keadaan lagi. Nah itu dia, dengan split push macro play. Apalagi Sujin bener-bener lagi pegang kendali untuk lane jauhnya. Karena kebetulan Sujin juga harus lebih berhati-hati karena cewek. Pantesan kerasa ya tadi damage-nya. Yes. Dan Malah itu yang Epic aku Rock. bilang, dia bisa ditumbangin. Tapi ingat, cewek cuma punya damage. Iya. Walaupun satu-satu yang bisa ditumbangin cewek. Ataupun ntar Tempest of Blade kita anggap akan meng-cancel satu buah Blazing Duet. Blazing Duet. Dan Karena itu ada hal efek penting knock loh. up ya. Iya. Dua mungkin Nomenon Blast, Blazing Duet, dan segala macam. Tapi lihat Susujin di bandaranya cukup berbahaya. Retribution di South Point dan Susujin Gak bisa. ditumbangkan. Memilih untuk mundur karena ini cukup berbahaya kalau mereka memasakkan team fight kembali. EVOS Legends masih memiliki harapan untuk melakukan defensif. Karena mungkin ketika didapatkan, ini mereka harus menunggu wave selanjutnya. Oke, bentar. Mereka ngebiarin dan sepertinya akan muncul ketika Sujin juga muncul. Yes, wave selanjutnya, Prof. Ditahan di wave selanjutnya di detik 11 nanti di menit ke-13. Betul sekali. Itu yang mereka bisa lakukan untuk saat Dipertimbangkan sekali ya Onyx Esports. Mereka bener-bener ngejaga tree lane-nya, di freeze minionnya. Biar bener-bener EVOS Legends tahu nih, ketahuan deteksinya. Di mana yang kelihatan di map. Di top lane, oke. Ibonya langsung menutup di arah top lane. Dan inilah dia, 4 detik menuju wave minion muncul dan Lord akan muncul juga. Sulit banget sih ini untuk EVOS bisa mempertahankan di mana levelnya gapnya jauh banget loh. Jauh banget ini gapnya. Siapapun yang ada di EVOS semuanya jauh. Bukan hanya Gap Pulung, tapi lihat goldnya. Goldnya Ini adalah saat mereka untuk menabrak. 10.000. Karena tidak ada lagi pasif di arah top lane. Tidak ada pasif di mid dan di bottom lane. Dan ingat Keyboy punya flicker full dengan ultimate-nya. Ini bener-bener ada Immortality. immortal. Semuanya lengkap. Oke, terdeteksi di arah top lane. Mencoba di-cutting oleh Susujin tapi nampaknya belum punya power. Memilih untuk menunggu para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka dengan sabar untuk mencoba menahan pergerakan dari tim Onyx Esports. Tapi lihat Wave Dragon, seorang cewek dibalikan kembali kanan dan tak tertumpahkan kali ini. Maka di sisi sebaliknya cewek to die. Para pemain dari tim EVOS Legends masih memiliki harapan untuk bisa membalikan keadaan. Tapi ini adalah celah atas ketidakdisiplinan yang dilakukan Onyx Esports. Oke, Onyx apakah terlalu terburu-buru lagi ataukah mereka terlalu terpikir apa yang dilakukan di game yang pertama tadi? Karena sekarang WV muncul lagi soalnya. mereka berhasil menghilangkan dua base utama yang dimiliki oleh EVOS Legends mid dan juga topnya. Oke, mereka sepertinya belajar dari game yang pertama di mana ketika udah gak ada DPS atau damage per second, mereka mundur terlebih dahulu dan tidak mau memaksakan kehendak. Apalagi kita tahu Kairi, walaupun dia benar-benar objektif terhadap sebuah Lord, Turtle, Purple Buff Invade dan segala macamnya, tapi tidak dengan base. Karena kita tahu untuk urusan base itu attack speednya minim banget untuk Kairi. Dan kita tahu juga bahwa kali ini diam-diam tapi pasti masih belum terdeteksi dan halo. Oke, ketahuan pergi lagi. Masih melakukan farmingan, masih berusaha untuk bisa mendapatkan kesempatan punya purple buff. Dan mungkin di saat punya purple buff, disitulah tempo pemain dari EVOS Legends harus mau nggak mau dinaikin sedikit. Oke, Blade Armor dan juga Immortal, dua item yang sangat penting bagi Sujin yang nantinya bisa memberikan defense, bisa dibilang physical damage untuk Kairinya sendiri. Karena lihat, dia punya Immortal, menit 15 dan 3 Immortalnya. Jadi ini adalah sebuah respect yang diberikan sama Onyx dengan kewajiban mereka untuk menabrak dengan sebuah keunggulan 9.000 gold. Oke, ternyata tim fight dipancing oleh seorang Keyboy. Immortality-nya kali ini udah harus pecah. Tapi ini saatnya mereka untuk membalikan keadaan dan cewek belum keluar. Dan hanya sia-sia Keyboy ditumbangkan. Wow, Keyboy Sebuah tumbang gameplay yang dibalikan kali ini ya. secara sia-sia. Pick off. Pick up enggak, nampaknya itu tadi bisa menjadi salah satu baiting. Karena Keyboy nggak mungkin masuk tanpa alasan. Yap. Dan Keyboy kita bisa lihat di sini dia nggak punya flicker, dia tahu harusnya kalkulasinya. Dan kali ini mereka akan memaksa team fight dimanapun itu berada. Kairi mencoba diselamatkan oleh Sans, satu-satunya penjaga dari seorang Kairi. Tapi di sisi lain lihat Fox, instant point kill dan dibalikan kembali kanan Pendragon down. 2 point kill diamankan oleh tim Onyx Esports. Ini karena unggulnya terlalu jauh. Bukan ketidakdisiplinan tapi unggul terlalu jauh. Sans. Sakit banget. Sakit banget. Respect harus dilakukan oleh seorang Sans sekarang ini. Clover di menit yang ke-16. Wow, Profesor KB, entah mengapa
Ini kedua belah tim sama-sama ngotot. Dari segi waktu dan segi goal difference, EVOS Legends harusnya nggak bisa bertahan. Oke. Harusnya. Tapi balik lagi, dengan bagaimana terburu-burunya Onyx Esports untuk melakukan endgame, itu dia sebuah jawaban di mana Onyx Esports pun sebenarnya ada mistake juga, tapi kecil banget. Ini aku pertanyakan dengan pertanyaan yang sangat besar. Ini Onyx Esports, kita tahu kedisiplinan player mereka sangat tinggi. Di game atau match kali ini patut dipertanyakan. Mungkin mereka mau have fun, mau main aja, ya udah lepas aja. Oke, kalau itu Nothing tulus. ya kalau itu mungkin ya saya terima. Karena kita tahu gameplay disiplin yang dilakukan oleh tim Ya. Onyx Esports. Apalagi dengan 7 kali pick, 100% win rate dari cewek Cloud, yang merupakan hero yang bisa dive in untuk sekarang. Namun Heaven pun tidak bisa tanpa kedisiplinan. Oke. Inilah dia di menit ke-17. Lumayan penting tentunya. Dan ini 11.000 gold. Harusnya tabrak gaming yang akan mereka lakukan. Dan tidak ada Black Tooth setelah diberikan informasi. Dan langsung ada keyboard di sisi belakang. Dan Flash with Blackheart berhasil mendapatkan poin yang banyak dan bahkan ini membuat tim Onyx Esports berhasil mendapatkan game yang kedua. 1-1. Mereka balaskan dan mereka membayar ketidakdisiplinan mereka di game yang pertama. Mereka memaksa game ini menuju ke game yang ketiga. EVOS Legends kembali tercekik nafasnya. Kembali tercekik, ini yang gue sebutin bahkan di awal game kedua tadi. Iya. EVOS selalu berhasil untuk memenangkan game yang pertama. Tapi ini untuk beberapa match ke belakang, mereka ini kayak gampang banget ke reverse loh. Oke.